Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyajikan hasil dari analisis unsur intrinsik pada novel Indonesia yang berjudul Bumi, karya Terelie. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Nazar, kelas 12 MIPA 2. Saya Nur Andasari dari kelas 12 MIPA 6. Saya Andi Novianti Farani dari kelas 12 MIPA 3. Saya Andi Juniarsi dari kelas 12 MIPA 1. Saya Herfisa Nofrianti dari kelas 12 MIPA 1. Saya Dita Hikmawati dari kelas 12 MIPA 4. Saya Jusri Fandika dari kelas 12 MIPA 5. Sinopsis novel Bumi karya Terelie. Novel Bumi karya Terelie ini menceritakan tentang seorang anak perempuan yang berumur 15 tahun bernama Rai. Sejak kecil, ia sudah mempunyai sebuah rahasia, yaitu kekuatan untuk bisa menghilang. Dengan cara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, dan seketika ia menghilang. Awalnya, Rai tidak mengerti mengapa ia bisa menghilang, hingga akhirnya Tamus datang menghampirinya. Tamus adalah orang dari dunia lain yang mengirim si putih dan si hitam ke rumah Rai. Petualangan ini dimulai ketika Rai, Sally, dan Ali masuk ke aula sekolah. Di tempat itu, mereka dihadang oleh Tamus dan anak buahnya. Namun, mereka berhasil lolos dari Tamus karena bantuan dari guru mereka, yaitu Miss Selena. Setelah lolos dari kejaran Tamus, Rai dan kawan-kawannya tiba di sebuah rumah dengan kota yang tidak mereka kenali. Hingga pada akhirnya, mereka bertemu dengan pemilik rumah yang bernama Ilo. Ilo mempunyai istri bernama Faye dan 2 orang anak bernama Ili dan Om. Keluarga ini banyak membantu Raid dan kawan-kawannya dalam menjalankan petualangannya. Tema novel ini mengangkat tema yaitu petualangan, yang mana seorang remaja bernama Raif berpetualangan dalam mencari jati dirinya yang sebenarnya bersama dengan 2 temannya yaitu Sally dan Ali. Mereka masuk ke dalam dunia paralel. Hal ini bisa dibuktikan oleh kutipan berikut. Dari dinding seberang dari jarak 30 meter terlihat lubang dengan pinggiran hitam yang semakin lama semakin besar. Seperti ada gumpalan awan hitam yang bergulung perlahan membuka celah menciptakan lorong. Halaman 161 paragraf keempat kalimat 1 dan 2. Kami melewati pintu bundar masuk ke dalam lorong remang. Halaman 238 paragraf keempat kalimat pertama. Logo dan penokohan. A. Rai memiliki watak yang baik, pemalu, lucu, dan pemberani. Bukti kutipan Rai pemalu dan lucu adalah sebagai berikut. Sebenarnya, sejak kecil aku terbilang anak pemalu. Tidak pemalu-pemalu sekali, memang meskipun 1-2 kali jadi bahan tertawaan teman atau kerabat. Halaman kelima, paragraf kedua, kalimat pertama dan kedua. B. Sally memiliki watak yang baik hati dan setia kawan. Bukti kutipan Sally baik hati dan setia kawan adalah sebagai berikut. Aku ikut. Sally berkata, mantap, memegang lenganku. Halaman 387, paragraf ketiga, kalimat pertama. C. Ali memiliki watak yang jenius, sering mencari masalah dan pemberani. Bukti kutipan Ali jenius adalah sebagai berikut. Selangkan kalau kamu harus menerima modul pintar dia, guru-guru ikut saja psikologi di kelas kalau dia mulai bertanya yang aneh-aneh. Halaman 37, paragraf kelima, kalimat pertama dan kedua. D. Mama Rai memiliki watak yang hebat sebagai ibu rumah tangga. Bukti kutipan Mama Rai itu yang hebat adalah sebagai berikut. Mama ibu rumah tangga yang hebat, bercekatan mengurus semua keperluan rumah tangga sendirian tanpa pembantu. Halaman 9, paragraf keempat, kalimat kelima. E. Papa Raid memiliki watak yang romantis. Bukti kutipan Papa Raid romantis adalah sebagai berikut. Roti panggang penuh cinta. Papa nyengir meniru telenganku. Halaman 11, paragraf ke-7, kalimat kedua. Miss Selena atau Miss Kritik memiliki watak yang peduli. Bukti kutipan Miss Selena peduli adalah sebagai berikut. Aku akan membukakan lubang hitam agar kalian bisa melarikan diri ke tempat yang tidak bisa didatangi Tamus dan pasukannya. Halaman 182, paragraf pertama, kalimat ketiga. G. Tamus memiliki watak yang jahat. Bukti kutipan Tamus yang jahat adalah sebagai berikut. Sosok tinggi itu bergerak lebih cepat. Tangannya menderu menghantam perut Ali. Halaman 165, paragraf ke-7, kalimat pertama dan kedua. H. Ilo. Ilo memiliki watak yang perhatian. Bukti kutipan Ilo perhatian adalah sebagai berikut. Kalian haus, akan kuambilkan minum. Halaman 199, paragraf pertama, kalimat ketiga dan keempat. I. Faye. Faye memiliki watak yang baik dan murah senyum. Bukti Faye baik dan murah senyum adalah sebagai berikut. Ayo anak-anak, jangan ragu-ragu. Silahkan dinikmati makanannya. Faye tersenyum. Halaman 223, paragraf ke-6.
J. O. O memiliki watak yang periang. Bukti kutipan O periang adalah sebagai berikut. O terlihat riang. Dia malah turun dari bangkunya, menyalami kami bergantian. Halaman 223, paragraf pertama. K. Af. Af memiliki watak yang tegas. Bukti kutipan Af tegas adalah sebagai berikut. Tidak ada yang boleh menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Af demikianlah nama orang tua berpakaian abu-abu itu, berkata tegas kepada dua petugas perpustakaan. Halaman 243, paragraf pertama. Alur. Novel Bumi ini menggunakan alur campuran, alur maju dan alur mundur. Pada bagian awal novel, penulis memberi latar belakang tokoh utama Raif. Kutipannya adalah sebagai berikut. Namaku Raif, aku murid baru di sekolah, usiaku 15 tahun. Aku anak tunggal perempuan. Untuk remaja seumuranku, tidak ada yang spesial tentangku. Aku berambut hitam, panjang dan lurus. Berada pada halaman 5, paragraf pertama, kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Penulis menceritakan tentang kisah baik masa kecil Raif. Kutipannya adalah sebagai berikut. Dulu waktu usiaku masih 45 tahun, setiap kali hujan aku selalu memaksa bermain di halaman. Berada pada halaman 19, paragraf ketiga, kalimat pertama. Semakin lama semakin banyak konflik yang terjadi. Kutipannya adalah sebagai berikut. Tetapi pertarungan jauh dari selesai. Halaman 178, paragraf kedua, kalimat pertama. Latar tempat di novel Bumi ini ada dua, yaitu pertama di Kelam Bumi dan kedua di Kelam Bulan. Beberapa tempat di Kelam Bumi adalah sebagai berikut. A. Sekolah. Kutipannya adalah sebagai berikut. 15 menit kemudian tiba di gerbang sekolah. Aku mengangkat tas, membuka pintu, berseru, berpamitan. Halaman 113, paragraf ketiga, kalimat pertama. B. Kamar. Kutipannya adalah sebagai berikut. Bukannya kamu tadi masih di kamar? Halamannya 8, paragraf keempat, kalimat pertama. Beberapa tempat di Kelam Bulan adalah sebagai berikut. A. Kota. Kutipannya adalah sebagai berikut. Dia ingin menunjukkan kota ini kepada kita. Halaman 203, paragraf pertama, kalimat pertama. B. Sekolah. Kutipannya adalah sebagai berikut. Kakak sekolah di mana? Kau bertanya. Halaman 224, paragraf ke-6, kalimat pertama. C. Stasiun. Kutipannya adalah sebagai berikut. Sebaliknya, pelataran stasiun berada di tempat terbuka, di tepi sungai besar. Halaman 312, paragraf keempat, kalimat ketiga. D. Hutan. Kutipannya adalah sebagai berikut. Hutan lebat berada di belakang kami, lengkap dengan pohon-pohon tingginya. Halaman 313, paragraf kedua, kalimat pertama. Latar waktu. A. Pagi hari. Kutipannya adalah sebagai berikut. Seperti pagi ini, aku iseng ingin melihat percakapan akrab orang tuaku. Halaman 15, paragraf ketiga, kalimat pertama. B. Siang hari. Kutipannya adalah sebagai berikut. Selamat siang, Ra. Suara tegas dan disiplin itu menyapa. Halaman 82, paragraf pertama, kalimat pertama. C. Sore hari. Kutipannya adalah sebagai berikut. Sore berlalu dengan cepat. Halaman 97, paragraf kelima, kalimat pertama. D. Malam hari. Kutipannya adalah sebagai berikut. Makan malam yang menyenangkan. Halaman 359, paragraf pertama, kalimat pertama. Latar suasana. A. Sepi. Kutipannya adalah sebagai berikut. Ruangan itu sepi, tidak ada pengunjung di meja-meja panjang. Halaman 238, paragraf ke-6, kalimat ketiga. D. Menyenangkan. Kutipannya adalah sebagai berikut. Menatap butiran air jatuh itu selalu menyenangkan. Halaman 16, paragraf pertama, kalimat kelima. C. Dingin. Kutipannya adalah sebagai berikut. Udara terasa lebih dingin dan lembab. Halaman 24, paragraf ke-8, kalimat keempat. D. Takut. Kutipannya adalah sebagai berikut. Meski kakiku masih gemetar, aku jauh lebih baik dibanding Sally. Halaman 171, paragraf ke-7, kalimat kedua. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan oleh penulis dalam novel Bumi ini adalah sudut pandang orang pertama dan ditandai dengan adanya kata aku. Kutipannya adalah sebagai berikut. Aku ternyata amat berbeda. Aku memiliki kekuatan. Aku tahu itu sejak masih kecil. Meskipun hingga hari ini, kedua orang tuaku, teman-teman dekatku tidak tahu. Halaman 5 dan 6, paragraf ketiga. Majas. Majas yang digunakan oleh penulis dalam novel Bumi ini ada beberapa, yaitu sebagai berikut. A. Majas personifikasi. Kutipannya adalah sebagai berikut. Hujan deras membungkus rumah kami. Halaman 57, paragraf keempat, kalimat ketiga. B. Majas hiperbola. Kutipannya adalah sebagai berikut. Suara geramannya membuat kamarku seperti mati rasa. Si hitam berubah menjadi serigala. Halaman 130, paragraf pertama, kalimat ke-8 dan ke-9. C. Majas litotes. Kutipannya adalah sebagai berikut. Aku bukan anak yang pintar, apalagi populer. Halaman 5, paragraf pertama, kalimat ke-8.
Amanat. Ada banyak sisi dalam setiap masalah. Tidak semua yang kita lihat itu adalah sebenarnya terjadi. Dalam situasi bagaimanapun, kita tidak boleh meninggalkan teman yang benar-benar teman. Itulah tadi hasil analisis dari unsur intrinsik yang telah kami lakukan pada novel Bertutur Bumi karya Terelie. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.